Shalom. Selamat untuk kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita ibadah, kita bersaat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersuka cita merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari peringatan ini meneguhkan pengharapan kita bahwa bukan dunia ini akhir perjalanan orang yang percaya kepadanya, melainkan di sorga. Karena itu, marilah kita menyaksikan, Ya Yesus Kristus, bagimulah puji-pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenaikan Yesus ke surga meneguhkan hati kita agar senantiasa tabah dalam pengharapan bahwa Yesus tidak meninggalkan kita menghadapi kesulitan. Dan kita diarahkan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Karena itu, dalam kerendahan hati, marilah kita memusatkan perhatian kita dalam persekutuan dengan Yesus, Panglima perkasa itu. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini yang tertulis pada Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami berkumpul di hadapan-Mu, berdoa kepadamu, bukan mengandalkan kebenaran kami, melainkan mengandalkan kasih sayang-Mu yang besar. Kami mohon kasihanilah kami, karena kami sering mendukakan hati-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami yang tidak benar. Firman-Mu telah menyatakan bahwa Yesus telah naik ke tahtanya yang mulia dan menjadi raja atas segala raja, supaya Dia menjadi tumpuan pengharapan kami. Tuhan menghendaki agar kami menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi melalui pekerjaan dan kehidupan kami. Namun terkadang perkataan dan perbuatan kami tidak sesuai dengan firman-Mu. Sebaliknya, diri kami dan kemampuan kami yang kami andalkan, kuasa-Mu tidak kami megahkan. Kasihanilah kami ya Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan melalui kata dan perbuatan kami. Bangunkanlah hati kami, agar kami dapat bertobat karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis pada Mazmur 68 ayat 8 sampai 19. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah, Engkau memuliakan tanah milik-Mu yang gersang. Sehingga kawanan hewan menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang, sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Zalmon. Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu
bahkan beribu-ribu banyaknya, Tuhan telah datang dari Sinai masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Pemberitahuan Kamis 26 Mei 2022. Majelis Jemaat menyampaikan dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam persekutuan ibadah ini, khususnya bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu di gereja ini. Kami ucapkan selamat datang, Horas Madihita Saluhutna. 1. Pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari ini Kamis 26 Mei 2022 adalah pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengadakan kebaktian seperti biasa, bahasa Indonesia pukul 7 WIB, bahasa Batak 9.30, dan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan pengembangan masyarakat HKBP, Pekmas HKBP. 2. Kebaktian sekolah minggu. Pada hari ini Kamis 26 Mei 2022 pukul 9.30 WIB bertempat di Gedung Serbaguna
akan dilaksanakan kebaktian sekolah minggu untuk merayakan pesta kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau memberikan persembahan 1A 1B. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 519 ayat 1 sampai 4. Sampai ke ujung dunia, siapakah yang mau diutus memberitakan firman-Nya? Kita semua sedialah, walau dicela, setialah pada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam.
Saudara-saudara yang kekasih, di dalam nama Yesus Kristus, baik yang ada di gereja ini maupun yang sedang mengikuti live streaming di rumah, pada hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini akan mengingatkan kita pentingnya untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Yang menjadi nats khotbah kita pada perayaan peringatan kenaikan Tuhan Yesus itu diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita baca dalam Alkitab maupun dalam sejarah gereja, awalnya hanya 12 orang pengikut Yesus yang kita sebut murid. Hanya 12 orang. Namun sekarang kalau kita buat kira-kira, sudah 2/3 penduduk dunia yang menjadi pengikut Yesus Kristus. Kok bisa begitu ya? Dari 12 jadi jutaan. Apa yang terjadi? Kenapa dari 12 bisa menjadi banyak? Tentu sekali ada rahasianya. Ada kekuatan yang membuat seperti itu. Apa itu? Itulah yang mau dijelaskan dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Saudara-saudara, tentu sekali ketika Yesus naik ke sorga terjadi perpisahan. Jadi kalau perpisahan terjadi, apa yang akan kita lihat di sana? Mungkin kita akan berpikir, perpisahan itu biasanya kan sedih. Jadi makanya Roh mengatakan, bukan perpisahan yang kukesali, melainkan apa? Kenapa ada pertemuan? Sekarang murid-murid akan berpisah dengan Yesus. Setelah mereka menyaksikan, dikatakan selama 40 hari Yesus menampakkan 10 kali. Suatu tanda yang luar biasa yang mereka kagum. Yesus bangkit dari kematian. Mereka masih terkagum-kagum melihat Yesus sekarang mau pergi meninggalkan mereka. Sehingga mereka betul-betul di antara kagum dan bingung. Kenapa dia mesti pergi ke surga? Kenapa dia meninggalkan kami? Saudara-saudara, memang dalam hidup kita perpisahan itu tidak bisa dihindari.
Jadi jangan ada yang merasa tidak perlu perpisahan, perlu. Jadi kita ingat kalau saudara-saudara ada yang anaknya yang baru lulus SMU, itu akan berpisah sebentar lagi. Dia akan naik ke perguruan tinggi misalnya. Dan mereka membuka wawasan baru, teman baru, dosen baru, lingkungan baru. Nah, disitulah kita akan melihat perpisahan itu bisa menjadi kekuatan, tapi bisa juga menjadi kelemahan. Karena apa? Karena dia tidak bisa merangkak maju ke depan. Dia selalu mau kembali. Waduh, dulu sangat enak. Waktu saya TK dulu enak, nyanyi-nyanyi terus. Ketika masih SD masih enak, SMP masih enak, SMU masih enak. Sekarang masuk perguruan tinggi, waduh, gimana ini? Jadi kita lihat memang perpisahan itu bisa kekuatan, tapi bisa juga apa? Melemahkan. Namun tidak bisa kita pungkiri perpisahan selalu ada. Jadi kita lihat perpisahan itu akan ada. Namun mari kita lihat apa rahasia perpisahan itu menjadi kekuatan. Saudara-saudara yang kekasih, perpisahan menjadi kekuatan kalau kita melihat ada tugas kita di tengah perpisahan itu. Jadi kalau seorang SMU atau SMP naik ke SMU, dia akan apa yang mau saya lakukan. Jadi dikala hidup manusia mengerti dan memahami dan mau memikul tugas, maka dia lihat perpisahan itu adalah apa? Untuk meningkatkan, untuk menaikkan. Jadi perpisahan bukan menurunkan, tapi untuk menaikkan. Yang tadinya mungkin kurang serius belajar, maka dia akan perlu meningkatkan diri supaya lebih serius belajar, karena dia akan meningkat terus dalam kehidupan itu. Nah, seperti itu akan kita lihat dalam perpisahan Yesus dengan murid ini. Kita akan lihat sekarang mereka betul-betul menjadi yang sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Kenapa mereka dibutuhkan? Karena mulai saat itu mereka dilantik menjadi saksi. Kita tahu tugas saksi sangat penting. Jadi kalau saudara sudah pernah di pengadilan, saksi itu menentukan. Saksi itu harus mengatakan saya tahu, saya lihat, bukan saya pikirkan, bukan pendapat saya, kecuali diminta pendapat. Tapi saksi itu harus menunjukkan itu kebenaran. Jadi saksi itu sangat penting. Jadi saksi dulu sangat di dalam pengadilan, sekarang diminta sumpah atau janji kepada mereka. Karena mereka mengatakan harus yang benar. Nah, dalam penginjilan saksi itu disebut martir, martus, bersaksi. Jadi martus itulah, kalau saudara pernah dengar mati martir, ialah orang yang bersaksi sampai titik darah penghabisan. Jadi kita lihat arti martir itu terkait dengan kesaksian. Bagaimana orang bisa menjadi saksi? Saudara-saudara, salah satu anugerah yang besar diberikan kepada manusia ialah Allah tidak mau bekerja tanpa manusia. Jadi ini salah satu teologi yang perlu kita kembangkan, bahwa kita ini adalah orang penting di hadapan Tuhan. Jadi jangan merasa saya ini kan tidak perlu bagi Tuhan. Saya ini orang lemah, saya ini tidak bisa berbuat apa-apa, saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dalam kenaikan Yesus ini mau dikatakan murid-murid itu sangat penting, karena saya akan bekerja melalui kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bisa kita lihat sekarang peranan manusia itu luar biasa. Saudara juga terpanggil jadi orang luar biasa. Kita semua dipakai Tuhan menjadi saksinya di tengah dunia ini. Jadi luar biasa tugas kita. Mungkin kita bertanya, apakah Tuhan tidak bisa bekerja tanpa saya? Coba kita ingat dulu sejarah gereja kita. 7 Oktober 1861,
Kan bisa datang Tuhan sendiri ke tanah Batak. Hei, kamu orang Batak, dengar, saya akan khotbah kepada kamu melalui suara tanpa ada orang. Tapi bukan begitu Tuhan bekerja. Dia memanggil siapa? No mention. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita lihat sekarang peranan manusia itu sangat penting dalam pekerjaan Tuhan. Jadi bukan dia sendiri melalui suara mengatakan, hai orang Batak, jadilah Kristen, kenal Yesus Kristus. Enggak, ada hambanya yang disuruh. Bahkan ada 2 pendeta yang harus mati martir, yaitu pendeta Munson dan Lehman. Jadi kita lihat, kita ini sangat penting, kita ini sangat berguna di hadapan Tuhan, kita menjadi saksi. Saudara-saudara yang kekasih, kita lihat sekarang bagaimana pekerjaan murid-murid ini. Tentu ada hambatan dalam pekerjaan kita. Yang pertama, pekerjaan itu sering dihambat oleh keinginan kita, kesukaan kita, bukan kebutuhan tapi keinginan. Jadi sering keinginan kita mau selamat, mau senang, mau malas, ini sebenarnya penghambat. Mari kita lihat apakah murid-murid juga kena dengan penyakit itu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu yang sering dikatakan, sebentar lagi, tunggulah. Menunda pekerjaan itu adalah awal kehancuran. Jadi jangan coba-coba sering menunda-nunda. Tapi kalau ada pekerjaan, lakukan yang terbaik. Karena murid-murid itu juga berpikir seperti keinginan mereka, apa yang dikatakan oleh mereka. Kita baca dalam ayat, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Apa maksudnya murid-murid itu? Waduh, dari keinginan mereka, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan menjadi menteri, kalau kita pakai istilah sekarang. Mereka berpikir kerajaan politis. Mereka mau berkeinginan bertakhta, berkuasa. Itu keinginan murid-murid. Dan kita juga sering pada zaman sekarang juga seperti itu. Karena banyak keinginan-keinginan kita sehingga kita lupa siapa? Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi keinginan-keinginan itu harus dikuasai. Jangan keinginan menguasai kita. Murid-murid ini pun masih dikuasai keinginannya. Itu yang pertama, menghambat. Yang kedua, yang sering menghambat kita maju ke depan ialah keinginan spektakuler, sesuatu yang luar biasa, yang ajaib. Bisa lulus tanpa belajar misalnya, waduh, mana bisa. Bisa meraih cita-cita tanpa ada usaha, ini. Bisa sembuh penyakit tanpa apa? Tanpa berobat. Bisa sehat tanpa memelihara kesehatan. Ini yang merusak. Jadi ada yang mengatakan masyarakat itu yang disebut masyarakat yang sensasional. Jadi kalau sering baca-baca mujizat, katanya ada dibikin minyak langsung sembuh, yang menurut dokter tidak bisa sembuh. Wah, ini ada yang kagum-kagum mencari-cari berita seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan, ada katanya didoain di Aceh langsung hidup dari orang mati. Jadi dia mengumpulkan apakah ini hoak atau berita benar, kita nggak tahu. Tapi pikirannya selalu mencari-cari berita-berita apa? Berita-berita yang luar biasa, sensasional. Katanya bisa dia mempunyai harta banyak tanpa bekerja. Nah, orang-orang ini mudah tergoda ini. Seperti ini. Ada main judi, ada lagi main apa? Main saham dan lain-lain, sehingga tertipu. Karena apa? Dia berpikir cepat, mujizat. Tahu-tahu apa? Tahu-tahu tidak benar. Nah, itu juga kita lihat. Maka murid-murid itu selalu terkagum-kagum melihat Yesus yang naik ke surga. Mereka tidak mengingat tugas mereka adalah apa? Pergi menjadi apa? Menjadi saksi. Terpaku mereka melihat, maunya seperti itu, melihat suatu keindahan. Hidup kita juga sering seperti itu. Kita membayangkan kita enak, kita sejahtera, kita sehat, tapi tidak mau bekerja.
Nah, oleh karena itu murid-murid sekarang betul-betul dirubah. Keinginan mereka itu harus tunduk kepada kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Jadi kita coba dulu dalam hidup ini, bagaimana aku menundukkan keinginanku kepada kehendak siapa? Tuhan. Jangan keinginanku di atas, sehingga nanti kita melakukan keinginan kita tidak lupa kepada siapa? Apa maunya Tuhan dalam hidupku? Apa kehendak Tuhan dalam hidupku? Apakah kehendak Tuhan dalam hidupku mau bermalas-malas, tidak mau bekerja, tidak mau belajar? Ini akan kita jawab kalau kita seperti murid-murid ini sekarang dirubah. Namun akan kita lihat sekarang di manakah kekuatan itu, kekuatan kita. Kalau tadi ada dua hambatan. Hambatan pertama ialah keinginan, maunya ada kerajaan. Saya jadi menteri perikanan, mungkin begitu cita-citanya si Petrus. Saya menteri perpajakan, keuangan. Matius mungkin cita-cita mereka, karena mereka melihat kerajaan itu adalah apa? Politis. Padahal kerajaan Tuhan itu ialah kasih, bukan kuasa. Kasih itulah ciri kerajaan Allah. Seperti doa kita dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu seperti di surga demikian juga di bumi. Jadi kita akan melakukan kasih di sini, memperlakukan kehendak Allah di dunia ini. Inilah tugas kita. Saudara-saudara kasih, sekarang kita akan cari di mana kekuatan. Kalau tadi kelemahan, sekarang kekuatan. Di manakah kekuatan? Maka bisa hampir 2/3 dunia ini bisa menjadi pengikut Yesus. Tadi dikatakan ada saksi. Saksi ini adalah orang-orang pengikutnya, dan mereka diberi kekuatan. Mari kita lihat apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apa ini kuasa ini? Jadi kuasa ini diterjemahkan dari kata dinamik. Pernah kita dengar dinamik? Dinamik itu adalah sesuatu kekuatan yang bisa menembus batu sekalipun ditembus. Jadi kalau saudara sekarang mau lihat bisa kereta api di bawah tanah, di bawah laut, itu semua karena ada apa? Dinamik. Kalau yang mudah kita ingat di Tapanuli ada batu lubang yang di Parapat maupun di Sibolga, itu karena dinamik, maka bisa ada jalan dari gunung itu. Saudara-saudara, penemuan dinamik ini sangat luar biasa. Siapa yang menemukan dinamik yang begitu meledak, bisa menghancurkan apapun yang menghambat? Saudara-saudara, ada yang menemukan, dan penemunya ini sangat kagum, karena dia membuat suatu penemuan yang bisa membantu manusia membuat jalan, membuat sesuatu yang bisa melancarkan kehidupan manusia. Tapi sayang, kita tahu dalam Perang Dunia Kedua ini disalahgunakan. Penemuan dinamik ini disalahgunakan menjadi apa? Menjadi senjata. Maka banyak yang korban. Karena apabila dinamik ini diledakkan, bisa menghancurkan banyak. Dan sekarang itulah yang dipakai oleh teroris kalau membuat bom bunuh diri dan buat apa. Ini penemuannya itu disalahgunakan. Maka ada yang mengatakan kepadanya, hei, apa yang kau telah temukan itu sekarang menjadi pembunuh manusia, katanya. Maka si penemu ini bingung, loh kok jadi penemu? Yang saya temukan itu bukan membunuh manusia itu, bukan menghancurkan itu, tapi adalah membuat kesejahteraan manusia. Kenapa itu, katanya? Maka penemu dinamik ini menangis 3 hari 3 malam. Dia menangis, kok bisa saya temukan yang bagus dipakai orang untuk ngapain? Membunuh manusia. Sehingga di hari keempat dia pergi ke rumah penetua Sintua di Weknya itu. Amang, saya tidak bisa tidur sudah 3 hari 3 malam. Karena apa yang saya temukan telah dipakai manusia untuk membunuh banyak manusia.
Nah, apa kata sintua ini, penetua ini kepadanya? Hei, apa yang kau buat tujuanmu adalah mensejahterakan manusia. Sekarang pun Tuhan memanggil kau, pakai hidupmu untuk membuat manusia sejahtera. Mana bisa lagi, sudah disalahgunakan. Dan akhirnya dia kembali ke rumah. Apa yang dibilang sintua ini, penetua ini terngiang dalam pikirnya. Kamu dipergunakan oleh Tuhan membuat yang terbaik bagi manusia. Jadi artinya masih ada lagi kesempatanmu. Jadi hidup kita ini kesempatan ini. Masih ada kesempatanmu, kata sintua ini. Perbuat untuk yang terbaik bagi manusia. Jadi tidak ada lagi penyesalan untuk kenapa saya temukan itu. Tapi buat yang terbaik. Dia menjual semua hartanya. Setelah semua hartanya dijual, harta ini disimpan di mana? Ada yang tahu di mana disimpan hartanya ini? Di Swiss. Semua hartanya itu didepositokan. Maka hasil deposito ini akan dibuat dan diberikan kepada orang yang membuat manusia sejahtera. Apakah itu penemuan ekonomi, apakah itu penemuan kesehatan medis, apakah itu penemuan politis, pokoknya penemuan yang tujuannya mensejahterakan rakyat. Maka setiap tahun akan diberi hadiah kepada orang yang membuat manusia sejahtera. Hadiah apa itu? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Hadiah apa itu? Setiap tahun kan ada hadiah diberi kepada orang yang bisa melakukan yang terbaik. Apakah itu penemuan kedokteran, apakah itu penemuan teknologi, atau penemuan psikologi dan lain-lain. Hadiah apa disebut itu? Gak ada yang tahu. Gimana? Hadiah Nobel. Jadi penemu dinamik itu adalah bernama si Nobel. Marga apa? Tahu marga apa si Nobel ini? Shimamura katanya, atau Siregar ya. Bukan orang Batak yang menemukan, tapi itulah hadiah Nobel. Kalau saudara pernah dengar, mudah-mudahan nanti jemaat HKBP Mampang ini penemu sesuatu yang bisa mensejahterakan manusia, maka dia akan diberi hadiah apa? Hadiah Nobel. Nobel perdamaian, Nobel karena banyak. Jadi kita lihat sekarang uangnya si Nobel ini terus mengalir, mendorong manusia melakukan yang terbaik. Sekarang juga kita terpanggil. Pernahkah kita berpikir, bisakah aku mendorong orang lain melakukan yang baik? Jadi kesaksian kita sebagai saksi sekarang, saya bertugas mendorong orang lain melakukan yang baik. Jangan mendorong orang lain melakukan apa? Kejahatan. Nah, itulah jadi tugas kita di zaman modern sekarang, bukan mendorong orang melakukan yang jahat, tapi mendorong orang melakukan apa? Yang terbaik dalam hidup ini. Kita adalah orang yang berguna di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kenaikan Yesus Kristus, kita ingat dalam Alkitab ada beberapa orang yang naik ke surga, misalnya Henokh, Elia, bahkan catatan Perjanjian Baru mengatakan Paulus juga naik ke awan, tapi tidak dijelaskan apakah dia naik ke surga. Tapi itu menunjukkan mereka semua tidak kembali. Kalau Yesus dikatakan dia akan kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Rupa-rupanya kenaikan Yesus ini bukan hanya menyuruh kita, bukan hanya mendorong kita menjadi saksi, tapi yang terakhir dikatakan semua pekerjaanmu harus kau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita sekarang berpikir nggak dilihat Tuhan pun nggak apa-apa. Sekarang mau dikatakan kenaikan Yesus mengatakan dia akan datang. Bukan kalau dikatakan pertanggungjawaban bukan mencari-cari kesalahan, tapi apa yang kita terbuat. Jadi jangan kita pikir yang kau buat itu tidak dilihat Tuhan, karena dia akan datang kembali menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Menghakimi itu ialah menuntut kepada kita lakukan yang terbaik selama kau hidup, karena nanti
akan nampak, akan dilihat Tuhan. Jadi jangan ada berpikir Tuhan kok nggak lihat kok, nggak apa-apa. Nah oleh karena itu sekarang kita akan berubah. Apa yang telah kita buat yang kurang selama ini kita kasih bagus. Karena itu dilihat Tuhan, Yesus akan datang kedua kali. Itulah pengharapan kita. Maka kenaikan Yesus Kristus itu mengingatkan kita pengharapan sekaligus pertanggungjawaban. Segala hidup kita ini akan ada di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberi kekuatan kepada kita, dan Tuhan juga memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kenaikan-Mu telah membuat kami mengingat bahwa tugas kami sebagai saksi di dunia ini menyaksikan seluruh perbuatan-Mu sehingga orang akan mengikut Engkau. Tuhan, ada dua kelemahan kami di tengah kehidupan kami pada saat ini. Kami sering dikuasai oleh keinginan kami, dan kami sering ingin hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa tanpa bekerja. Tapi Tuhan telah menguatkan kami dengan memberi Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu itu memampukan kami yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kekuatan-Mu Tuhan melebihi kekuatan dinamik dalam kehidupan kami. Oleh karena Tuhan, berilah kami kekuatan. Di tengah kekuatan itulah kami memberi pengharapan dan pertanggungjawaban dalam hidup kami. Karena Engkau akan datang kembali untuk menghakimi kami. Oleh karena itu Tuhan, doronglah kami, dan kami pun mendorong orang untuk melakukan yang terbaik di dunia ini. Ampuni segala kelemahan dan kesalahan kami Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa Tuhan pada bangsa dan negara kami ini, para pemimpin kami, kiranya mereka Tuhan beri hikmat. Demikian juga para pelayan-Mu di gereja, khususnya saudara-saudara kami yang bekerja di daerah sending sekarang. Beri Roh Kudus-Mu menguatkan mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, pulihkan mereka Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga orang yang bersedih, beri penghiburan. Orang yang lemah, kuatkan Tuhan. Orang yang tidak berpengharapan, tanamkan pengharapan. Karena kami percaya Tuhan bekerja lebih baik hari esok daripada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya kuat kuasa-Mu akan mendorong kami melakukan yang terbaik dan menjadi saksi di tengah dunia ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan kembali memuji Tuhan dari buku Ende nomor 670 sambil mengumpulkan persembahan untuk Pengmas HKBP, pengembangan masyarakat. Dari seberang kirimlah terang-Mu, banyak jiwa dalam dosa mengenang. Kirimlah terang-Mu, kirimlah terang hijau kabar baik menerangi yang gelap. Kirimlah hijau kabar baik menerang yang gelap. Dengarkan jeritan dari negeri jauh, kirimkan terang-Mu, Bantuan-Mu yang terbaik berikanlah. Kirimlah terang-Mu, kirimlah terang hijau kabar baik menerangi yang gelap. Kirimlah terang hijau kabar baik bangunkan
Beritakan cinta kasih Tuhanmu, kirimlah terangmu, kirimlah terang Injil kabar baik menerang yang gelap, kirimlah terang Injil kabar baik bangunkan yang terlelap. Kita akan memasuki pengutusan. Yesus Kristus telah naik ke tahtanya di sorga. Tahtanya lebih tinggi daripada malaikat. Nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah dari nama mereka. Karena itu dialah pengharapan kita, dan percayalah kepadanya di dalam segala situasi dan keadaan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja mengharap pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Marilah kita menunaikan amanat agung dari Tuhan Yesus menjadi saksi Kristus melalui aktivitas kehidupan kita. Sebab kita tahu Roh Kudus akan menolong kita untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Kita Bawalah terangmu ke dunia kelak, firman hidup terang keselamatan, memberi pertolongan juga penghiburan bagi orang lapar dan sengsara. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karena itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Serahkan padamu Untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami mempersembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar namamu dipermuliakan di dunia ini.
Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil dan penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripadamu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gereja atau gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberatkan kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.